Kalau kalian termasuk orang-orang yang kerjanya ngabisin waktu untuk duduk seharian, fix kalian harus ngelakuin gerakan olahraga ini. Kalau nggak mau kesehatan kalian terganggu. Nggak harus pergi ke gym, olahraga ini bisa kalian lakuin di rumah aja, bahkan tanpa alat. Nah, kali ini aku mau sharing beberapa gerakan latihan yang sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif dari duduk seharian. Ketika aku sering menghabiskan waktu dengan duduk seharian di depan komputer, aku rutin ngelakuin gerakan-gerakan ini. Dan hasilnya itu kerasa banget, terutama untuk postur. Postur aku yang awalnya terlihat agak bungkuk, sekarang tuh jadi lebih tegak. Dan aku jadi terlihat lebih percaya diri, terus ngebantu aku juga untuk terlihat lebih tinggi. Semua latihan ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit aja. Jadi jangan ada lagi ya alasan aku gak punya waktu untuk olahraga, padahal olahraganya cuma sekejap. Aku saranin banget kalian untuk ngelakuin gerakan-gerakan ini minimal 1 minggu sekali aja dulu deh. Dan kalau kalian udah berhasil rutin ngelakuin gerakan ini selama 1-2 bulan, kalian pasti bisa ngerasain manfaat dan efek positifnya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, gerakan lunges. Menurut aku, gerakan ini tuh wajib buat kaum duduk seharian. Tapi sayangnya gerakan ini tuh sering dilewatin loh atau di skip bahkan sama mereka yang biasa nge-gym. Alasannya sih simple, karena capek. Yes, lunges ini walaupun kelihatannya sangat gampang, tapi ternyata sangat menguras tenaga loh guys. Apalagi kalau kita ngelakuinnya dengan benar, yaitu dengan tempo yang pelan dan turun serendah mungkin sampai lutut kaki belakang nyaris menyentuh lantai. Buat kamu yang baru mulai latihan, kamu bisa lakuin gerakan ini tanpa beban. Tapi kalau kamu sudah terbiasa dan mulai kerasa mudah, kamu mulai tambahin beban supaya latihanmu lebih menantang dan otot-ototmu jadi lebih kuat. Aku biasa ngelakuin gerakan ini dalam 3 set. Masing-masing set itu 12 repetisi atau 12 langkah untuk setiap kakinya. Yang kedua, gerakan row. Gerakan ini tuh sangat berguna untuk melatih semua bagian otot back kita. Nah, buat kalian yang ngerasa bagian badan atasnya itu agak bungkuk, jangan pernah skip untuk latihan gerakan ini ya guys. Gerakan row ini sebetulnya banyak banget variasinya, mulai dari standing barbell row, one arm row, barbell row, atau bisa juga menggunakan mesin cable row. Kalian bisa lakuin gerakan sesuai dengan preferensi kalian atau sesuai dengan ketersediaan alatnya. Nah, kalau aku sendiri sih setiap minggunya itu biasanya aku ganti-ganti variasi gerakan supaya nggak jenuh dan lebih variasi untuk gerakan ototnya. Sama seperti gerakan sebelumnya, lakuin gerakan row ini sebanyak 3 set dengan masing-masing 12 repetisi dan terus tambahin bebannya. Nah, gerakan yang ketiga, gerakan ini sering disebut gerakan good morning. Pada gerakan ini dimulai dengan posisi badan berdiri tegak dan taruh beban di bagian belakang tubuh kita. Setelah itu dorong upper body ke depan dan buang bokong ke belakang dengan sedikit menekuk lutut dan kembali ke posisi awal. Untuk gerakan ini pastikan badan terutama bagian back kita jangan sampai membungkuk ya guys. Jadi kamu bisa mulai dengan beban yang sangat ringan sampai kamu bisa merasakan dan menemukan form yang tepat. Terus kamu bisa menambahkan atau menaikkan bebannya sedikit demi sedikit. Kalau kamu ngelakuin gerakan ini dengan benar, maka yang kerasa itu adalah seperti sensasi terbakar di bagian otot bokong dan juga otot perut. Lanjut ke gerakan keempat, yaitu hip thrust. Nah, gerakan ini atau latihan ini tuh favoritnya cewek-cewek loh guys. Yes, hip thrust emang terkenal sebagai latihan wajib untuk mengencangkan otot glutes atau otot bokong. Tapi tahu nggak sih kalau gerakan hip thrust ini tuh sangat bermanfaat untuk orang-orang pekerja kantoran yang setiap hari menghabiskan waktu duduk di kursi.
Biasanya kita ngelakuin gerakan ini dengan Smith mesin supaya lebih mudah. Tapi buat kalian yang nggak sempet pergi ke tempat gym, kalian bisa juga ngelakuin gerakan hip thrust ini di rumah dengan menggunakan dumbbell. Atau kalau kalian nggak punya dumbbell di rumah, kalian bisa latihan tanpa beban. Hip thrustnya itu menggunakan satu kaki atau biasa disebut single leg hip thrust. Yang kelima, gerakan plank. Nah, ini buat kalian yang sering ngerasa kenapa ya waktu berjalan cepet banget. Sini guys, cobain plank. Iya, meskipun dilakuin tanpa tambahan beban, gerakan plank ini sangat menyiksa loh. Tapi bener-bener terasa manfaatnya, terutama untuk mengencangkan otot perut kita. Dan aku sendiri lebih sering rekomendasiin gerakan plank ini daripada gerakan untuk perut lainnya seperti sit up. Terutama bagi kita kaum duduk seharian, karena lebih aman untuk pinggang kita guys. Menghindari cedera pinggang dan tulang belakang ketika orang salah melakukan gerakan sit up. Untuk waktunya biasanya aku targetin selama 1 menit, sebanyak 3 set. Kalau udah terbiasa, kamu bisa tambahin waktunya atau kamu bisa cobain variasi lain yang lebih challenging seperti side plank. Latihan yang keenam yaitu hanging. Nah, gerakan ini tuh jarang banget dilakuin sama orang-orang, tapi menurut aku gerakan ini tuh sangat penting karena bisa membantu menjaga postur kita supaya lebih tegap dan lebih ideal. Yang perlu kamu lakuin cukup bergelantungan di bar minimal selama 30 detik dan lakuin sebanyak 3 set. Memang biasanya gerakan ini tuh idealnya dilakuin di gym, tapi kalian bisa juga kok ngelakuin di rumah dengan cara membeli alat pull up bar yang harganya itu cuma sekitar 100 ribuan seperti ini guys. Gerakan ini tuh bisa membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang akibat kebanyakan duduk. Selain itu, bergelantungan pada pull up bar seperti ini bisa membantu mengurangi ketegangan pada otot punggung dan juga meluruskan tulang belakang. Dan hanging juga bisa memberikan rasa rileks pada tubuh karena membantu meregangkan otot-otot yang kaku akibat duduk seharian dan kurangnya aktivitas fisik sehari-hari. Nah, itu tadi latihan rutin aku untuk melawan efek-efek negatif dari kebanyakan duduk ataupun rutinitas duduk seharian. Nah, sekian ya sharing pengalaman aku di video kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai selesai. Bye-bye.